Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita lanjutkan tadarus kita belajar dasar-dasar bahasa Arab Al-Qur'an untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kita dalam memahami Al-Qur'an. Kosakata yang dipakai pada pelajaran ke-13 ini adalah dari surat An-Nas. Jadi kita akan belajar kosakata di surat An-Nas. Tata bahasa akan belajar tentang nayan suru, yakhluqu, yadhkuru, ya'budu. Nah, nanti saya jelaskan gitu ya, perbedaan dengan yang pertama. Pada pelajaran ini akan dipelajari 12 kosakata yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an hampir 473 kali, 473 kali. Jadi kalau dihitung dari pertama, kita akan belajar 156 kosakata. Artinya muncul dalam Al-Qur'an 32.000 kali. Target kita 4.500, muncul di Al-Qur'an 78.000 kali. Kita mulai dari surat An-Nas. Ini adalah surat terakhir di Al-Qur'an. Pengenalan surat ini telah diberikan sebelumnya di pelajaran terakhir. Kita baca dulu bersama-sama tentang surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kata dasar qul qawala, jadi qala, qul fi'il amar. Katakanlah, sudah dipelajari di kemarin ya. Katakanlah oleh kamu. A'udzu, nah A-nya ini aku ada ya'udzu, aku berlindung. Birabbin nas. Birabbin nas. Dengan Rabb, zat yang menjaga setiap sel dan setiap atom dalam kehidupan kita setiap saat. Manusia, al-insan, bentuk lain an-nas. Jadi an-nas itu alif lamnya adalah tambahan ya, nas, al-insan. Makanya ada surat al-insan gitu ya. Ini qul a'udzu birabbin nas.
Ini nyambung gitu ya dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah lebih umum. Qul a'udzu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Di sini lebih ditekankan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pesan dari Qul a'udzu birabbin nas. Visualisasikanlah Allah adalah Tuhan dari 7 miliar manusia yang tinggal di planet ini saat ini. Selain mereka yang telah meninggal dan yang akan lahir di masa yang akan datang. Dia menjaga setiap sel dan setiap atom dari setiap kita setiap detik. Dia adalah Rabb sepanjang masa bagi manusia, bagi semua orang. Rasakanlah kebesarannya saat melafadzkannya. Allah memulai surat ini, katakan, kita harus membaca surat ini serta menyampaikan kepada orang lain dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbin nas. Hadirkan hati kita ketika membaca ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya manusia. Kemudian Malikin nas. Malikin nas, Malik itu raja. Kemudian ada bentuk yang sama, malaka, tapi dibacanya malaka, malakul maut, malaikat. Kalau dalam Al-Fatihah, Malik, pemilik. Jadi mirip dengan bahasa Indonesia ya, gitu ya, malaka, milik. Jadi kalau Malik, pemilik, Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pada dasarnya yang berkuasa juga gitu. Kalau Malik raja, Malik raja. Allah itu adalah Malikin nas, rajanya umat manusia. Nah, malaikat, kalau malaikat, kalau malaikat itu bentuk jamaknya banyak. Banyak muncul di dalam Al-Qur'an, ada 88 kali. Ilahin nas, ilah sesembahan atau yang disembah, alihah, ilahin nas, sembahannya manusia. Menariknya di sini kalau kita renungi dengan surat Al-Falaq, kalau Al-Falaq mah Qul a'udzu birabbil falaq. Dari 3, jadi kita berlindung kepada Allah dari 3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau di sini mah dengan menyebut dulu 3. Tapi yang diminta 1, menguatkan. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Nah, dari min syarril waswasil khannas. Kenapa? Berarti yang kita mintakan perlindungan itu ya luar biasa godaannya bagi umat manusia. Dari kejahatan pembisik, yaitu setan-setan yang bersembunyi. Kalau tadi kan di luar gitu ya, dari orang yang hasad gitu ya. Kalau ini langsung gitu ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jelas gitu, serangannya itu langsung kepada bisikan-bisikan hati yang ada di dalam dada gitu ya. Sebaik-baiknya orang mungkin bisikan-bisikan berbuat kejelekan ada, tapi tidak dilakukannya karena takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jeleknya orang itu ada gitu, bisikan-bisikan untuk melakukan kebaikan, cuman dia tidak mau bersungguh-sungguh berjuang untuk melakukan kebaikan tersebut gitu. Was-wasah. Dalam Al-Quran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ke dalam jiwa kita ada bisikan-bisikan untuk melihat gitu ya, ketakwaan dan juga kefujuran. Jadi min syarri, syarri itu kejahatan, kesengsaraan langsung atau penyebab. Walaupun jika itu kelihatan baik. Jadi kalau setan itu menggoda yang udah jelas-jelas sesuatu itu jelek, ya manusia nggak mau. Justru suka membungkusnya sedemikian rupa seolah-olah perbuatan baik. Was-wasa, nah was-wasa itu
dia menaruh sesuatu secara diam-diam dalam hati, al-waswasah ini gitu ya. Makanya dikatakan pembisik. Bentuknya bentuk pengulangan, waswasah, pengucapan menunjukkan pengulangan. Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, surat al-zalzalah itu kan gempa itu terus berulang. Nah, jadi waswasah itu juga bentuk kata yang menggambarkan terus menerus, terus gitu ya ulang. Bahkan seorang ulama menjelaskan tentang bagaimana setan menggoda dari depan, dari samping, dari kiri, kanan, dan dari belakang. Kalau orang itu mau ibadah, rajin ibadah, mula-mula dihalangi supaya tidak mengerjakannya. Misalkan mau bangun malam nih, sholat sebelum subuh, dihalangi dulu gitu supaya nggak bisa. Ternyata dia udah biasa bangun, wudhu dan seterusnya sholat. Kalau gitu mula-mula didorong berlebih-lebihan, tidak sesuatu yang diajarkan, dia buat ngarang-ngarang sendiri dalam ibadah, itu kan berlebih-lebihan. Maka bisa jadi terjerumus kepada hal-hal yang bid'ah, menambah-nambah di dalam agama. Harus hati-hati. Kalau nggak bisa juga ditarik ke kanan, gitu ya, ditarik ke kiri, gitu ya, supaya pikirannya kemana-mana. Gitu. Bahkan unsur niatnya jadi berubah. Tadinya sholat tahajud mengharapkan ridha Allah, jadi semata-mata untuk dunia. Gitu. Ada cirinya apa? Kalau lagi susah sholat, gitu ya, susah dunia. Kalau lagi nggak susahnya berhenti, ya itu kan untuk berarti sholatnya untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat kan harus terus menerus, gitu ya. Karena kita ingin mendapatkannya di akhirat. Walaupun Allah menjanjikan bahwa tidak hanya diberikan di dunia. Tidak diberikan hanya di akhirat, di dunia pun dapat gitu, insya Allah gitu ya. Seperti sholat, misalkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar gitu ya. Nah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sungguh-sungguh rajin dari sholat, salah satu hikmahnya di dunia ini tercegah dari berbuat keji dan munkar gitu ya. Min syarril waswasil khannas gitu ya. Terus menerus. Nah, khannas bersembunyi. Khannas yang bersembunyi. Dan dia tidak menyerah, terus menerus sampai mati. Jadi dari depan, dari belakang, gitu ya, terus dari kiri, dari kanan, berbagai macam cara. Yang kasihan atau yang kita harus hati-hati itu adalah riya di zaman sekarang. Gitu. Peluangnya menjadi lebih besar. Kalau dulu orang sholat tahajud mau riya itu rada susah, makanya kudu gedor-gedor, ya saya rek sholat gitu kan, enggak kan gitu ya. Dulu mah kalau sholat tahajud makanya mungkin sholat tahajud lebih hening. Tapi sekarang dengan adanya HP betapa mudahnya untuk berbuat riya. Bahkan orang sedang ibadah puncak pun, ibadah haji atau ibadah umroh dengan biaya yang mahal dihancurkan dengan riya gitu. Dengan adanya HP. Kan sekarang padat sekali katanya ya, yang berangkat umroh itu kan, sehingga ya terus menerus harganya naik gitu ya, mahal itu maksud haji. Ya menjelang Ramadan sudah mulai susah katanya, udah nyari kamar seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Saiful Islam Mubarak kemarin. Gitu ya. Ria bahaya, ria itu kan menghancurkan amal ya. Nah itu adalah kan ke hati bisik-bisikan, aduh hebatnya orang gitu ya, lalu foto gitu ya, dan dengan berbagai macam cara. Hati-hatilah, sebaik-baik amal ibadah manakala kita mampu merasakan, tapi memang susah gitu. So kalau misalkan ada yang kabar meninggal gitu ya, padahal udah jelas orangnya nggak ada di grup itu, lalu semua orang mengucapkan innalillahi doa, ada sebetulnya buat siapa gitu. Dan orangnya nggak ada di grup itu. Kalau ada orangnya di grup itu, paling tidak kan menunjukkan perhatian sehingga sampai dibaca kan gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada di grup, saya suka heran gitu. Udah jelas orangnya nggak ada di grup itu, cuman memberitakan gitu loh, bahwa ada si Anu meninggal atau sakit, gitu. Tidak ada di grup. Itu. Nah, kenapa kita nggak bersembunyi saja berdoanya? Sembunyikan. Tapi kalau ada di grup itu keluarganya dan sebagainya, tentunya baik-baik saja menurut saya, karena memang kita menunjukkan ada perhatian, gitu, ada perhatian. Yang celakanya lagi adalah orang cuman copy paste, udah selesai, dia nggak berdoa gitu, nah gitu.
Cuma ikut berpartisipasi. Padahal yang diminta adalah berdoa. Berdoanya kepada Allah itu bukan dengan postingnya kan, berdoanya kepada Allah dengan misalkan Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu dan seterusnya. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Min syarril waswasil khannas, yang bersembunyi. Setan selalu ada di salah satu dari dua kondisi ini, waswas ketika Anda lupa kepada Allah, khannas ketika Anda ingat kepada Allah. Nah, yang jadi renungan itu kenapa ya gitu ya? Kalau kita mau ke kamar mandi gitu ya, suka suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan diterjemahkannya itu kan dari setan laki-laki dan setan perempuan gitu ya. Jadi bersembunyinya di rumah kita di kamar mandi berarti gitu ya. Makanya saya ya gimana ya, mungkin pengetahuannya gitu ya. Jadi rata-rata kita kan kamar mandi itu suka nyatu dengan toilet gitu, sehingga jadinya wudhu itu suka di toilet. Bayangin kita bertahun-tahun kita wudhu di toilet gitu. Nah ternyata dibahas oleh Ustaz Hidayat, semuanya sepakat ya, kalau yang lebih ideal biar kita bisa berdoa, tempat wudhu itu terpisah dari toilet gitu. Ya kalau yang punya musola mungkin di musolahnya ada tempat wudhu gitu ya. Gitu. Supaya pada saat berwudu itu selesai berwudu, pada saat berwudunya juga berdoa. Syaitan selalu ada di salah satu doa itu udah. Nah, langkah pertama waswasa, kemudian merusak niat, kemudian mengganggu amalnya. Gitu ya. Terus menerus. Gitu. Kadang-kadang kan ikhlas itu di awalnya ikhlas, di tengah-tengahnya enggak, di awalnya ikhlas, di tengah-tengahnya ikhlas, di akhirnya enggak. Ada yang begitu kan. Misalkan ketika niatnya ikhlas, mengamalkan ikhlas, setelah sekian tahun lalu diomong-omong, dibangga-bangga dan sebagainya gitu ya. Bisa saja seorang kakek gitu ya, dengan bangga, dengan riya terhadap cucu-cucunya. Oh kakek dulu gini. Nah tentunya beda bercerita tentang mengambil hikmah, mengambil pelajaran dengan kita bangga. Bahkan ada yang orang yang sudah taubat tapi masih bangga dengan premanismenya di zaman dulu. Wah, aki mah baheula. Bacok golok tenggel teh biasa gelut teh. Nah, dengan bangganya padahal katanya sudah bertobat gitu. Nah, di antara ciri tobat itu sebetulnya jangan diceritain lagi kehidupan di masa lalu, apalagi itu perbuatan jelek. Perbuatan baik saja harus hati-hati gitu. Hanya orangnya yang tahu apakah mengambil hikmah pelajaran atau ada unsur riya, ujub, takabur. Tentunya ini urusan hati, kita tidak boleh menilai orang lain gitu ya. Kita mending untuk diri kita saja berhati-hati dengan itu gitu. Bukan nggak boleh menceritakan, boleh-boleh saja gitu ya. Nah, tapi tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Suatu amalan yang tadinya mubah boleh-boleh saja bisa berubah gitu, tergantung kepada niatnya gitu. Nah, pesan dari min syarril waswasil khannas, bisikan adalah serangan pertama setan. Jika dia berhasil, maka orang tersebut berniat untuk melakukan hal yang buruk. Setan kemudian mendorong orang itu untuk melakukan hal yang buruk itu. Jika hal itu diulangi, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruk menyebabkan akhir yang buruk. Kita udah sholat berapa tahun, ya? Tapi dah angger was-wasah teh aya, betul? Bisikan teh aya wae. Kapanpun kita lalai, setan akan membisikkan kejahatan. Jika kita mengingat Allah, dia bersembunyi, namun dia tidak pernah berhenti melakukan aktivitas berbisik gitu ya. Jadi ya terus menerus setan gitu ya, mau pensiun gitu ya. Bahkan sampai menjelang ajal masih terus menerus menggoda gitu ya, menggoda. Min syarril waswasil khannas. Nah, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yang yuwaswisu. Nah, sama dengan kata waswasah. Waswasah itu bisikannya, yuwaswisunya kata kerjanya. Yuwaswisu gitu ya. Itu membisik-bisikan, itu berulang-ulang. Fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Nah, orang yang alladzina yang yuwaswisu membisikkan. Ini hanya satu kali dalam Al-Qur'an.
Satu kali muncul dalam Quran, waswasah yuwas wisu yang membisikkan. Orang yang membisikkan waswasah, nah orangnya. Fi sudurinas, nah, sodri, sudur, dada, sudur, dada. Nah, tapi sebetulnya kalau hati itu ada di mana? Hati yang sifatnya gaib itu tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita ruh, tidak ada yang tahu di mana posisinya. Kalau mau meninggal ruhnya keluar katanya. Tapi ruhnya di mana? Gitu kan? Ruhnya dicabut di mana? Sebagaimana juga otak ada, tapi akal di mana? Gitu kan? Nah, jadi ada yang ini. Nah, cuman kan untuk memudahkannya, ya hati biasanya di dalam dada. Karena misalkan ketika kita tiba-tiba bergembira, rasa gembira itu adanya di mana? Susah, ini jawabnya gimana? Rasa gembira itu ada di mana? Atau tiba-tiba dapat berita yang tidak baik, kita lalu muncul rasa sedih. Sedih itu adanya di mana? Apakah di pikiran, apakah di perasaan, di hati, dan seterusnya. Itu perkara-perkara gaib sebagaimana kita membahasnya tentang roh. Tapi kita percaya adanya. Sebagaimana kita merasakan adanya angin, walaupun kita tidak pernah tahu bentuk angin seperti apa. Gitu. Ada hal-hal yang terasakan, gitu, walaupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Fi sudurin nas. Nah, ada yang menjelaskan para ulama bahwa ya hati itu semacam ada level-levelnya itu sampai kepada apa ya, sanubari, hati yang paling dalamnya. Nah, setan itu menggodanya tuh ke bagian luarnya hati kita gitu. Tapi kalau ruh yang sebenar-benarnya, intinya core dari hatinya sendiri, insya Allah itu adalah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada level tertentu orang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, suka muncul gelisah, muncul nggak tenang. Berarti kan hatinya masih ada itu, gitu. Bahkan kadang-kadang langsung astagfirullah, gitu ya. Nah itu kan berarti ada hatinya. Ketika melakukan kesalahan, itu ya hati. Nah maka ada yang disebut dengan hatinya sudah mati. Nah kalau itu mah sudah benar-benar terus-menerus kebiasaan perasaan buruk sampai tidak melakukan tidak merasa lagi bersalah. Kalau orang pembunuh suka disebut pembunuh berdarah dingin. Berarti ada pembunuh berdarah panas gitu. Saking menggambarkan dia udah nggak ada perasaan apa-apa lagi gitu dengan dosanya, tenang. Insya Allah kita masih ya gitu. Kok mau sholat terlambat mah gitu. Atau di jalan belum sholat, nih sholat di mana gitu. Karena kita sudah masuk sholat, nah itu kan gitu. Karena kita tidak ingin melalaikan sholat gitu. Nah pesan dari ini, setan mencoba berbisik ke dalam dada karena dada adalah wilayah untuk masuk ke hati. Masuk ke hati dada. Ini mirip dengan pencuri yang masuk melalui ruang terbuka di sekitar rumah. Jadi hatinya sendiri perkara gaib gitu ya. Kemudian jika hati hidup dan sehat dengan zikir, nah jadi secara ini kan ada hal-hal yang jasadiah, fisik kita gitu ya. Ada fikriyahnya, pemikiran kita, otak kita, akal kita, ada qalb kita, hati kita. Nah sebetulnya semuanya butuh makanan. Butuh, ada kebutuhannya. Kalau fisik kita kan butuhnya makanan dan olahraga gitu ya, olahraga. Kalau akal kita kebutuhannya adalah informasi, pengetahuan, ilmu, berpikir gitu. Nah kalau hati kita, qalb kita butuhnya adalah dengan zikir. Nah, menghidupkannya itu dengan zikir. Ya kalau orang sudah biasa sholat kan paling minimumnya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan doa gitu ya. Nah, itu. Tapi ayah oke nuta sholatnya jika nuta perjogi ke Allah teh itu lekum bereng gitu ya. Padahal kan kita banyak kebutuhan sebetulnya ya, zikir kepada Allah dan berdoa gitu ya. Malah sekarang berpikir itu menjadi sangat penting sekali, melatih kemampuan berpikir. Kenapa? Karena pengetahuan sifatnya informasi, itu disebut era informasi, itu sudah ada di komputer gitu ya. Udah ada di laptop, udah ada di handphone gitu. Nah, ChatGPT katanya mau dilingkan dengan WA, WhatsApp, sehingga nanti kalau butuh-butuh informasi ya. Nah, cuman hati-hati gitu ya. Secara informasinya gitu, mungkin mempermudah informasi, tapi juga bisa menyesatkan informasi. Karena mereka kayak Google, kayak ChatGPT itu ya seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang dia berikan. Dan sudah dicoba beberapa, dalam tanda petik
tidak bisa dipertanggungjawabkan. ChatGPT itu kadang-kadang kutip gitu ya. Ternyata pas ditelusur lagi kok nggak ketemu bukunya misalkan gitu. Nggak ketemu referensinya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi dia ngambil apa yang sudah diupload orang gitu ya, yang ada di database. Jadi hati-hati kalau nanti orang banyak yang mengupload sesuatu ke internet itu adalah sesuatu yang bohong, palsu, maka dia tidak bisa lagi memilah mana yang benar, mana yang salah. Nah, termasuk belajar agama di internet bahaya karena di sana ya berbagai macam pemahaman pemikiran dan masing yang satu kan mereka mengupload juga. Kalau orang dia main ambil saja maka bisa jadi tersesat. Jadi ada sisi negatifnya gitu. Kalau saya ditanya gimana sih ChatGPT dalam dunia pendidikan, ya kayak kalkulator lah gitu dulu dengan lebih anak kecil belum apa-apa suruh pakai kalkulator, dia nggak akan bisa berhitung nantinya. Jadi 5 tambah 5 juga pakai kalkulator, 5 kali 5 juga kalkulator kan. Dia nggak bisa berpikir lagi bagaimana konsep perkalian, bagaimana konsep pertambahan pengurangan gitu. Sementara orang-orang dulu gitu, Aki itu dulu kan di sekolahnya, tapi ngitungnya pinter. Yang luar biasanya ngitung bangunan itu pinter, ngomong butuh bata, butuh ini gitu ya. Dan tidak ditulis lagi gitu, ditalar, butuh sekian gitu. Atau misalkan panen kalau sekian hektar atau sekian ini sekian bata sekian dapatnya sekian bata butuh itu udah pinter aja berhitung. Nah kalah lah yang sekarang kudu pakai kalkulator kalau cuma ngitung yang banyak gitu. Jadi ChatGPT mungkin saja ada manfaatnya gitu ya, Google juga kan ada manfaatnya gitu ya. Tetapi harus benar memanfaatkannya. Nah, diantaranya jadi fasilitas setan nanti iwas fisufi sudurinas nanti bisa menjadi alat membisikkan hal-hal yang tidak baik. Allah berfirman tentang Al-Quran, wa shifa'ul lima fis sudur, yaitu penyembuh untuk apa yang ada di dalam hati. Jadi kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi hati kita gelisah, terus baca Quran juga gak nyambung. Nah pada saat itulah sebetulnya kita butuh baca Quran. Kan ada kadang-kadang mungkin Bapak merasakan ada baca Quran itu semangat, kerasa nikmat, tapi kerasa Korea malas, bahkan terhadir hati terkonsentrasi, nuaya malah tunduk dan sebagainya. Nah pada saat itu sebetulnya hati kita sedang butuh membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Usahakan bagaimana. Ya ini mah mungkin pengalaman aja. Amun bari duduk ngantuk, cobalah sambil berdiri gitu. Nyian mimbaran sendiri gitu ya. Nah gitu baca Quran aja sambil piraku anu nuju mendiri mah ting mah tidur gitu. Paling labuh mana tidur gitu. Atau sambil qiyamul lail. Jadi kadang-kadang kita kan ada tahajud, kalau tahajud kan tidur dulu lalu bangun. Tapi ada saat-saat mungkin aku dah qiyamul lail saja. Pada Isya masih ada waktu, jangan sampai waktu disia-siakan, maka tilawah Al-Qur'annya dengan salat qiyamul lail sambil berdiri gitu ya. Boleh kalau sama surat kan baca mushaf juga boleh gitu ya. Ayo nama canggih zamannya, pakai handphone, pakai apa? Pemegang handphonenya digituin gitu. Oh, udah enakeun banget sekarang ya. Masa ulah pakai kanggo podcast wae gitu ya. Gitu. Nganggo Nokia, nganggo berdiri. Terus ada pakai ininya kan bisa majukan gitu ya, yang ada kayak tangan gitu. Luar biasa. Insyaallah semua teknologi bisa digunakan positif walaupun ada juga yang menggunakan negatif. Minal jinnati wannas. Ternyata yang membisikkan itu bisa dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia. Nah, disinilah ada yang menafsirkan bahwa setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Tapi kalau iblis itu jin. Nah, iblis itu bangsa jin. Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Maka keterlaluan kalau orang memaki manusia dengan sebutan iblis. Dan iblis mah bangsa jin gitu. Kalau setan itu dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Eta mah aya di kampung di panikiran kampung. Ibu-ibu ngambek, "Mana mah sugan anak setan?" Cenah, "Pan anak dia," gitu. Jadi nu setan saha gitu. Gitu. Ngambek ke anak, mah sugan mana mah anak setan. Nah, manehna nu manehna ibuna gimana gitu ya. Nah. Satu jin selalu ada dengan kita masing-masing. Nah, yang disebut dengan korin. Nah, makanya tong aya nu namina dulu ada nama Ibu Korin. Nah, Ibu Korin cerita asal nama jin gitu. Korin. Ditambah yang lain seperti hanzab yang mengganggu saat sholat. Jadi yang tidak perlu mencari rumah berhantu. Nah, jadi ternyata ada apa ya? Tim-timnya khusus gitu ya. Nah,
ada yang selalu menempel, jadi setiap kali orang lahir maka jin gitu ya, ada yang menempel. Jadi istilah mengusir jin ya, jin mah ada di sekitar kita gitu ya, menggoda. Hanya tentunya ada bagian-bagian tubuh kita juga yang tidak bisa diganggu oleh jin gitu. Mereka hanya sebatas was-wasah saja, membisik-bisikan gitu. Kalau bisikannya dikit terus ya itulah mungkin kesurupan itu teh ketika dia sudah didominasi oleh jin sehingga pikirannya nggak jalan gitu. Hanzab yang mengganggu sholat, nah, ada nama jin Hanzab katanya yang emang profesinya mengganggu sholat gitu ya. Makanya pantas ya sholatnya hese pisan gitu ya untuk bisa khusyuk gitu. Minal jinnati, dari kalangan jin. Nah, jinnah itu kalangan jin itu artinya asalnya tersembunyi. Jadi kalau jin nampak berarti dia sedang keluar dari profesi jinnya gitu ya. Karena jin itu pada dasarnya adalah tersembunyi, makhluk gaib, tidak kelihatan gitu ya. Dan kalau misalkan ingin mengenal jin, kita harus cukup puas saja dengan membaca surat Al-Jin. Jangan pengen kemana-mana lagi. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya menurunkan Al-Quran dan di antara suratnya ada surat Al-Jin, ya informasi tentang jin segitu aja gitu. Jangan lebih-lebih lagi gitu ya. Prinsip-prinsipnya ada di sana. Gitu. Di antara informasinya adalah dalam surat ini, jin juga tidak tahu yang gaib. Jadi ya mungkin karena dia makhluk ini mungkin informasinya lebih banyak dikit, tetapi tetap tidak tahu yang gaib. Di antara ketidaktahuan yang gaib itu adalah dibuktikan, diceritakan dalam surat yang lain adalah kisah Ismail yang meninggal, jin-jin sedang bekerja. Jadi kan hanya sampai zaman nabinya Ismail gitu ya. Sulaiman salah. Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman lah gitu diizinkannya ada interaksi manusia dengan jin. Nabi Muhammad enggak gitu. Sampai yang bekerja adalah bangsa jin di zaman Nabi Sulaiman. Gitu, bahkan mengerti bahasa binatang. Tapi tidak tahu yang gaib. Buktinya apa? Nabi Sulaimannya sudah meninggal, sedang menguasai dengan tongkatnya. Mereka tetap aja bekerja. Setelah tongkatnya dimakan rayap, rapuh, nah jatuh, barulah dia tahu bahwa baru bubar gitu ya gitu. Gitu ini ya, insyaallah. Dalam kisah Al-Quran. Kata dalam Al-Quran memperingatkan kita menghindari teman yang buruk. Nah, jadi kenapa di sini minal jinnati wan nas, dari bisikan manusia? Ini tersirat perintah kita untuk berteman dengan yang baik dan jangan berteman orang yang buruk. Karena yang buruk mah nggak bisik lagi, lain bisik kieu deui, itu langsung terang-terang mana mah loba gaya saga bisa salat wae misalkan kayak gitu. Atau gitu. Bahkan kadang-kadang gini. Jangan munafiklah kamu. Loh, jangan munafik. Berarti kudu munafik gitu loh. Jangan munafiklah kamu, berarti harus munafik. Oh, bahaya banget tuh pernyataan itu gitu ya. Munafik itu kan dosa besar gitu ya. Gitu. Jadi itu kan ada yang masih dalam percakapan. Kadang-kadang juga berteman yang buruk ada. Dulu sekarang udah jarang. Dulu ini anak-anak SMP 50 kan suka bergerombol dulu mah di ini. Itu sama temannya dibilang anjing gitu. Anjing mana penting tes anjing sing aranjing eta manusia anjing ngungkung ngobrol. Jadi kalau berteman dengan tidak baik, dia akhirnya harus rela dipanggil anjing. Naudzubillah gitu ya. Kalau yang baik. Dan kalau orang yang baik minimal kalau ketemu selalu saling benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan gitu. Itu sekedar hey, sekedar halau dan sebagainya, tapi dan itu tadi, jadi bisa membisikkan kebaikan, tapi hati-hati memang bisa membisikkan hal-hal yang buruk. Minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan kata-kata ini yang ada di dalam surat An-Nas bisa dipahami. Siapakah setan dari manusia? Semua orang yang bekerja untuk setan secara langsung atau tidak langsung, yang memuju kita menjauh dari Allah. Mereka termasuk sebagian besar media. Jadi yang televisi, surat kabar, dan majalah kita menimbulkan keraguan tentang Islam atau seruan terhadap materi dan amoralitas. Selain itu ada pria dan wanita yang di sekitar kita yang melalui pakaian, ucapan, dan tindakan mereka bekerja sebagai agen setan. Gitu ya. Bukankah dunia ini penuh dengan orang-orang seperti itu? Apakah Anda sekarang melihat betapa pentingnya surat ini untuk keselamatan kita? Jadi sekarang itu ya banyak manusia-manusia yang sedang
menjadi agen-agen setan gitu ya, membuat kerusakan di muka bumi, membuat godaan-godaan gitu ya, dari sisi tontonan gitu. Dan termasuk tadi luar biasa metode media sosial itu gitu ya gitu. Memang kalau itu mah saya memang kagum dari sisi mereka membuatnya mah. Coba saya nggak punya Telegram, nggak punya Instagram gitu. Tapi ya, tetap aja kan keluarga pada pakai gitu. Itu video itu bisa langsung gitu ya, begitu muncul langsung teng gitu ya, nggak perlu diklik lagi. Itu berarti kan online banget gitu, berarti hebat banget internetnya, pengaturan servernya. Saya yang bergerak di bidang sistem informasi kan, itu sesuatu yang sulit itu untuk bisa online dengan akses banyak, terus yang nitip foto, nitip video dan sebagainya, berapa banyak tuh server yang harus disiapkan. Dan mereka begitu, ini gratis lagi kan, ngupload foto, ngupload video dan sebagainya gitu, sehingga digunakan untuk dunia promo. Begitu ini muncul. Nah, tapi kalau tidak bisa menggunakannya, bisa jadi orang habis waktunya hanya untuk melihat HP gitu ya. Ada yang manfaatnya, banyak juga yang tidak bermanfaatnya. Nah, itu agen-agen gitu ya. Maka ya silakan kalau yang punya kemampuan untuk menggunakan metode sosial untuk berdakwahlah lewat media sosial gitu. Di antara yang paling banyak mengakses itu kan YouTube gitu ya, YouTube gitu. Maka banyak orang yang berdakwah via YouTube, silakan yang bisa gitu. Bahkan sebuah hadis menyebutkan kehebatan dari 2 surat terakhir. Uqbah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Uqbah, tidakkah aku akan mengajarimu 2 surat terbaik yang bisa dibaca?" Dan beliau mengajarkan ini. Ya, makanya ini dijadikan rutin gitu, zikir harian untuk membaca triple qul, surat Al-Falaq, An-Nas dan surat Al-Ikhlas. Kita masuk sekarang ke tata bahasanya insyaallah. Tata bahasanya seperti biasa akan diulang dulu. Ya. Masuk ke pelajaran fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Asalnya kan fi'il madi, telah. Sekarang sedang dan akan. Nah, biasa dengarkan, perhatikan, pikirkan, lalu ucapkan, tunjukkan, rasakan. Lakukan bersamaan. Nah, ini 3 menit kita ulang dulu. Kata dalam bahasa Arab ada 3, isim, fi'il, haraf. Kata benda, kata kerja, partikel kata bantu. Nah, kemudian fi'il kata kerja. Bentuknya fa'ala, fataha, nasoro, doroba. 3 huruf. Ini fi'il madi, telah bekerja, telah melakukan. Fataha telah membuka, nasoro telah menolong, doroba telah memukul. Nah, bentuk lampau. Nah, sekarang yang mau dipelajari adalah bentuk sekarang. Fi'il mudhari yang belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jadi kalau ini cuma 1, telah dilakukan. Kalau ini belum dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Nah, polanya dari fa'ala menjadi yaf'alu. Kalau fa'alu berarti yaf'aluna. Fa'alta menjadi taf'alu. Fa'altu af'alu. Fa'altum taf'aluna. Fa'alna naf'alu. Hampir 8.500 kata kerja berdasarkan pola ini gitu ya. Contoh misalkan yasir yaj'alu. Jadi yang melakukannya adalah yasir, dia menjadikan. Yasiruna, yasirnya banyak gitu ya. Yaj'aluna, mereka menjadikan. Taufik taj'alu. Kemudian ana aj'alu. Kamu. Kemudian taj'aluna, kalian menjadikan. Naj'alu. Ini juga jadi pelajaran bahwa panjangnya itu mempunyai makna gitu. Ya ja'aluna, naluna itu mereka. Taj'aluna. Ini kemudian yaftahu.
Nah, karena jadi yaftahu membuka, yaftahuna mereka membuka, taftahu kamu membuka, aftahu saya membuka, taftahuna kalian membuka, naftahu. Nah, pelajaran hari ini adalah kalau tadi fa'ala yaf'alu polanya, kalau sekarang ada fa'ala yaf'ulu, bedanya gitu. Jadi dari fi'il madinya dari pataha yaftahu, fa'ala yaf'alu. Tapi kalau nasoro tidak yansoru, tapi yansuru. Kholako tidak yakhlaku, tapi yakhluku. Zakaro tidak yadkaru, tapi yadkuru. Abada menjadi ya'budu. Nih, makanya kan suka ada. Jadi memang sebuah pola, gitu ya. Nasoro yansuru. Kholako yakhluku, zakaro yadhkuru, abada ya'budu. Pak Cecep kan sih, Pak Sumpur kan panjangnya apa? Nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortum, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. 14. Ini mah diringkaskan jadi genep heula gitu. Cuman kapungkur menuju itu hafal mah hafal tapi ngartin tuh gitu mah gitu. Harapal gitu karena jadi apa cangkem ya tidak ngerti. Nah mudah-mudahan kita walaupun 6 bisa mengerti ya. Nah si nasoro yan suru fi'il mudhoreknya, qalaqo yakhluqu, dzakara yadhkuru, abada ya'budu. Kita bahas. Nah ini. Nah, tapi tidak cukup yan suru. Kalau yan suru kan dia menolong. Kalau mereka yang menolongnya menjadi yang suruh. Nah, kalau kamu yang menolong menjadi tan suruh. Kalau saya yang menolong an suruh. Kalian yang menolong tan suruh. Nah, kalau kami yang menolong nan suruh. Nah itu ya. Kita baca bersama-sama sambil dipaksakan sambil dipraktekkan. Yan suruh. Yan suruna. Tan suruh. Ansuru tansuruna nansuru. Jadi tidak diterjemahkan sebetulnya, dirasakan ketika memberikan yang suruh memang hadir dia yang menolong. Kalau yang suruh mereka yang menolong, gitu ya. Kalau tan suruh kamu yang menolong. Kalau an suruh saya yang menolong. Kalau kalian yang menolong tan suruh nan suruh. Ya, sambil dipraktekkan saya bahasa Indonesianya. Dia menolong. Mereka menolong. Kamu menolong. Saya menolong. Kalian menolong. Kami menolong. Nah, ini kalau mau pakai subjek yasir, yasiruna, taufik, ini maksudnya subjeknya. Dianya itu yasir misalkan. Yasiruna maksudnya yasirnya banyak. Taufik misalkan kamu orang yang berbeda. Ana, saya, taufikuna orang-orang taufik gitu ya, untuk memudahkan pola. Oke, nah sekarang misalkan hal yang suruh apakah dia menolong? Naam, yang suruh benar dia sedang atau akan menolong. Nah, kadang-kadang sedang dan akannya tidak disebutkan gitu ya. Tapi nanti kalau memahaminya bisa paham bahwa oh ini fi'il mudhari, artinya bisa sedang, bisa akan, bukan telah. Ya, hal yang suruna, naam yang suruna. Nah, tapi kalau misalkan yang ini biasa kalau apa ana anta baru nanti dirubah gitu ya. Kita baca dulu bersama, mangga. 1 2 3. Hal yang suruh, naam yang suruh. Hal yang suruna, naam yang suruna. Oke, nah dalam bahasa Arab sering pakai kata subjeknya zaidun, zaidan. Nah, jadi zaidun itu sebagai subjek, kalau jaidan sebagai objek. Nah, di sini misalkan kalau sebagai objek jaidan, hal yang suruh jaidan, nah berarti yang menolongnya orang lain. Apakah dia menolong jaid? Naam, yang suruh jaidan. Nah, gitu ya. Jadi yang menolongnya dia, jaidnya yang ditolong. Karena ini harokahnya fathah. Jadi harokah fathah itu menggambarkan sebagai objek, bedanya sana. Ya, mangga dibaca. Hal yang suruh jaidan, naam yang suruh jaidan.
Kalau yang pertama, apakah dia menolong Zaid? Benar, dia menolong Zaid. Apakah mereka menolong Zaid? Benar, mereka menolong Zaid. Nah sekarang kalau ini anta dan ana pasangannya. Kalau ditanya anta kan berarti jawabnya ana. Hal tansuru, apakah kamu menolong? Naam, anaan suruh. Hal tansuru, nah apakah kalian menolong? Naam, nansuru. Ya, mangga dibaca. Hal tansuru, naam nansuru. Hal tansuruna, naam nansuru. Insyaallah. Nah sekarang hal tansuru Zaidan, apakah kamu menolong Zaid? Naam ansuru Zaidan, benar, saya menolong Zaid. Hal tansuruna Zaidan, apakah kalian menolong Zaid? Naam nansuru Zaidan. Nah gitu ya. Jadi kalau anta jawabnya ana gitu. Kalau antum jawabnya nahnu gitu ya. Mangga 1 2 3. Hal tansuru Zaidan, naam ansuru Zaidan. Hal tansuruna Zaidan, naam nansuru Zaidan. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang sering dalam Al-Qur'an juga nih, khalaqa yakhluqu, kholik yang menciptakan. Kalau tadi menolong, kedah pami ngadang nasoro teh pasti menolong. Apakah dia yang menolong, mereka atau kamu atau kami, tinggal begitu nanti subjeknya. Gitu. Sekarang yakhluqu, khalaqa. Yakhluqu itu menciptakan. Jadi kalau dia yang menciptakan menjadi yakhluqu. Kalau mereka yang menciptakan, yakhluquna. Kalau kamu yang menciptakan, takhluqu. Saya menciptakan, akhluqu. Takhluquna, nakhluqu. Ya baca bareng-bareng. 1 2 3. Yakhluqu, yakhluquna, takhluqu, akhluqu, takhluquna, nakhluqu. Nah, saya baca Indonesianya, Bapak bahasa Arabnya. Dia menciptakan. Mereka menciptakan. Kamu menciptakan. Saya menciptakan. Kalian menciptakan. Kami menciptakan. Insya Allah mudah-mudahan nempel lah kata khalaqa nanti muncul Al-Quran. Oh ingat gitu ya. Gitu ya. Oke. Pakai percakapan sekarang. Mangga dibaca. 1 2 3. Hal yakhluqu, la yakhluqu. Hal yakhluquna, la yakhluquna. Apakah dia menciptakan? Tidak menciptakan. Apakah mereka menciptakan? Mereka tidak menciptakan. Lah, kalau tadi na'am ya. Makanya hak cipta itu milik Allah gitu ya. Syai'un itu dalam bahasa aslinya adalah seluruh kata sesuatu. Ketika menjadi objek menjadi syai'an, sesuatu, syai'un. Itu sebagai subjek, kalau an itu sebagai objek seperti tadi ya. Nah, misalkan hal yakhluqu syai'an, apakah dia menciptakan segala sesuatu? La yakhluqu syai'an. Dia tidak menciptakan segala sesuatu. Hal yakhluquna syai'an? Nah, la yakhluquna syai'an. Mangga dibaca. Hal yakhluqu syai'an, la yakhluqu syai'an. Hal yakhluquna syai'an, la yakhluquna syai'an. Berikutnya, mangga 1 2 3. Hal takhluqu, la takhluqu. Hal takhluquna, la takhluqu. Nah, jadi kalau tak, apakah kamu menciptakan? La akhluqu, aku tidak menciptakan. Hal takhluquna, la nakhluqu, aku tidak menciptakan. Nah, sekarang baca 1 2 3. Hal takhluqu syai'an, la takhluqu syai'an. Hal takhluquna syai'an, la takhluqu syai'an. Apakah kamu menciptakan segala sesuatu? Tidak, aku tidak menciptakan segala sesuatu. Apakah kalian menciptakan segala sesuatu? La akhluqu syai'an. Tidak, aku tidak menciptakan segala sesuatu. Nah, man yakhluqu, kalau bahasa tajwid may yakhluqu, ditasydidkan gitu ya. Itu namanya idgham, ini nun mati masuk kepada huruf idgham ya. Jadi nunnya dimasukkan ke ya. May yakhluqu, Allahu yakhluq. Siapakah yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Makanya tadi jawabnya lah. Kalau Nasara kan pakainya nah ini bedanya. Jadi coba juga dengan kalimat yang benar gitu ya. Belajar bahasa Arab tapi memperhatikan makna. Mangga 1 2 3. Man yakhluqu,
Allahu yakhluqu, Allahu ala kulli syai'in. Nah, ini 4 pola kata yang sebelumnya. Nah, yang di bawahnya bedanya gitu. Jadi supaya ini. Nah, mulai ya dari Fataha itu ada 3 nanti. Ada 3. Ada yang Fataha yaftahu, ada Fataha ya nasara yansuru, ada juga doroba yadribu, ada sami'a yasma'u. Ada 6 sebetulnya nanti yang depannya berubah gitu ya. Tapi ini aja dulu yang sesuai yang dianjurkan di buku ini 4 ya, 4. Jadi tidak usah yang ini gimana nih? Ini simai saja. Ya memang di Arab, bahasa Arabnya begitu gitu loh. Tidak ada rumusnya apakah memang kapan A, kapan U gitu ya. Kapan I gitu. Itu berdasarkan simai saja. Kebiasaan memang begitu cara bacanya. Jadi ya akhirnya dihafal gitu, kalau yang ininya. Tapi polanya ada, jadi ada yang dipahaminya, ada yang memang dihafalnya. Ya samalah belajar matematika juga ada yang dihafalnya, kalau nggak dihafal mah nggak bisa kan gitu. Tapi ada yang diolahnya di sini. Jadi ada Fataha yaftahu, iftah. Nah iftah itu bukalah. Kalau nasara yansuru, unsur, tolonglah oleh kalian. Kalau doroba yadribu, idrib, pukullah. Jadi nanti nyambung. Kalau yansuru kesininya fi'il amarnya, perintahnya menjadi unsur. Kalau idribu, idrib. Nah, kalau yasma'u, isma, sama dengan ini iftah yang atas. Cuman depannya beda ini, sami'a, ini sami'a. Jadi ada yang pola gitu. Mendengar. Jadi sami'a itu mendengar. Sami Allah. Nah, itu kan sami Allah di sini. Ya. Baca sama-sama, mangga. 1, 2, 3. Nah, ini begini teh bekilir gitu. Tapi lamun ngerasa liar gitu, emut ke firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mimuttaqin. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi lamun karasa susah teh justru menjadi kesempatan kita untuk masuk kepada golongan yang mau belajar gitu. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sebetulnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang lain. Kalau belum mudah, ya berarti memang masih belum usahanya gitu. Rasulullah saja kekasih Allah, kesayangan Allah, untuk memenangkan Islam itu sampai dakwah gitu, sampai terluka gitu ya, perang berlelah-lelah. Gitu. Dan justru perang-perangnya itu dimulai pada saat usia Rasulullah 53 tahun, karena ketika di Mekah kan nggak ada perang-perang gitu ya. Setelah di Madinah, setelah hijrah banyak perang-perang. Jadi yang udah di usianya di atas 53 tahun nggak usah khawatir gitu. Tetap berkesempatan untuk ikut perang sesuai dengan sunnah Rasul. Perang dalam artian jihad. Ya, jihad di sini adalah jihad itu adalah bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah dengan berbagai wasilah sarananya, bisa dengan ilmu, dengan ekonomi, dengan politik dan seterusnya gitu. Tidak boleh langsung diartikan serta-merta diartikan sebagai qital gitu ya. Kalau perang itu qital, bunuh-membunuh, itu kan ada aturannya juga terpisah. Tapi kalau mujahadah, berjihad, itu artinya bersungguh-sungguh, berlelah-lelah fi sabilillah, di jalan Allah. Karena innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi orang yang benar-benar keimanan, membuktikan keimanannya itu setelah imannya mantap, itu dibuktikan dengan jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta dan dengan diri-diri mereka sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ya, ini juga bagian dari mujahadah kita. Jihad kita tolabul ilmi, duduk-duduk berpegal-pegal menunggu gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu ya. Manusia yang baik adalah yang terus-menerus belajar mengajar Al-Qur'an. Ini yang budu sudah semuanya ya. Tugas ke-6 ini mah ceritakan
ke teman Anda tentang kursus ini katanya gitu. Mudah-mudahan gitu. Seperti Pak Dedi kan diceritain ke saya disampaikan jadi kan menjadi manfaat gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi diceritakan kenapa strategi LML itu jangan bisnis saja, multi level marketing itu, tapi dalam dakwah, dalam memperbanyak amal. Karena mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa orang menunjukkan kepada orang lain melakukan kebaikan, maka baginya mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan tanpa mengurangi orang yang mengerjakannya. Nah, jadi ini harus dipakai dalam kegiatan dakwah. Ajak-ajak gitu. Jombi hadir tala'ul ilmi gitu. Beda dari ajak ngaji dan diajak pingpong, lebih gampang ngajak pingpong jika nama gitu ya. Ngajak jombi insyaallah. Dan memang ya itu tadi mujahadah ini. Kalau nggak ada mujahadah, ya mulai dari tadi datang subuh ke sini kan kita mujahadah, ya kan, berlelah bersungguh-sungguh. Ada sebuah kekuatan yang mendorong kita, ada sebuah keinginan yang hendak kita capai, gitu. Mudah-mudahan, gitu ya, tidak jihad kita. Walaupun usianya sudah di atas 53 tahun, karena Rasulullah mulai banyak berjihad juga sejak di zaman usia Rasul 53 tahun, gitu ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah walakum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.